Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi Pesona Inspira. Saya juga mengucapkan selamat pagi kepada para hadirin yang saat ini sudah hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo, Sabah Mandala Graha. Karena di pagi hari ini saya Iqbal Santosa dalam dialog eksklusif akan berbincang-bincang mengenai tema kita hari ini, yaitu tentang pentingnya cukai untuk pembangunan negara dan bahaya rokok ilegal. Jadi bagi Pesona Inspira yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini ataupun ingin bertanya-tanya tentang mal pelayanan publik atau tentang kecukaian, bisa mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp kami ada di 0823 2383 9996. Sekali lagi, apabila Anda memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu pentingnya cukai untuk pembangunan negara dan bahaya rokok ilegal, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor WhatsApp kami ada di 0823 2383 9996. Tentu saja Anda bisa mendengarkan dan menyaksikan talkshow kami hari ini di siaran langsung sinyal terestrial kami ada di 92,1 FM, juga bisa mendengarkan streaming melalui website kami di pesonafm.wonosobocup.go.id serta melalui YouTube kami ada di Pesona FM Wonosobo. Atau mungkin Anda juga bisa menyaksikan secara langsung, bisa datang ke Mal Pelayanan Publik Sabah Mandala Graha. Baik, tentunya tentang tema kita hari ini, saya Iqbal tidak sendiri nih. Kali ini saya sudah ditemani oleh ketiga narasumber yang siap mengedukasi warga masyarakat Wonosobo serta para bapak ibu yang saat ini hadir langsung di Mal Pelayanan Publik Sabah Mandala Graha. Kita perkenalkan saja terlebih dahulu. Ada narasumber kita yang pertama, ada Bapak Edi Salam dari Bea Cukai Magelang. Selamat pagi Bapak. Adi Salam Pak, mohon maaf. Adi Salam. Oh iya, betul. Mohon maaf nih Pak. Gimana nih Pak? Berarti langsung dari Magelang ke sini Pak? Iya, tadi kita berangkat pagi Mas. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi para pendengar Pesona FM dimanapun berada. Selamat pagi para pengunjung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya Mas ya. Semangat tentunya. Terus untuk narasumber kita yang kedua masih dari Bea Cukai Magelang ada Mas Erwin Gunarso. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Iqbal. Gimana Pak keadaannya hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Tadi dari Magelang jam berapa Pak? Tadi kurang lebih jam 7:30 Mas ya. Jam 7:30. Memang lumayan macet tadi. Pagi hari ya Pak. Mau nyari truk susah tadi. Oke. Tapi ini siap ya mengedukasi warga masyarakat Wonosobo tentang cukai ya tentunya hari ini. Pastinya siap Mas. Siap. Oke, baik. Dan narasumber kita yang terakhir ada Mas Saifur Rahman selaku Ketua Komunitas Difabel Wonosobo. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Adi, Pak Erwin dari Bea Cukai. Kemudian selamat pagi untuk seluruh pengunjung Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Wonosobo. Dan saya nggak sendiri, saya bawa supporter. Oh, betul. Iya, boleh tepuk tangannya biar rame. Betul. Jadi untuk Pesona Inspira saat ini juga sudah hadir nih teman-teman dari komunitas Difabel Wonosobo yang hadir langsung di Mal Pelayanan Publik Sabah Mandala Graha. Ini saya lebih enaknya manggilnya Mas Saifur Rahman apa Mas Ipung aja nih Mas? Iya, Mas Ipung aja. Mas Ipung aja ya. Karena beliau terkenalnya di Wonosobo dengan nama Mas Ipung nih. Jadi mungkin agar lebih akrab ya. Iya benar. Baik, ini mungkin dari Mas Ipung dulu nih Mas. Ini pertama kali datang ke Mal Pelayanan Publik atau sebelumnya sudah pernah datang ke sini nih Mas? Kebetulan kalau kami dari komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo terlibat dalam perencanaan. Jadi kami sering sekali hadir, bahkan kita salah satu menurut saya ini tempat pelayanan yang sangat aksesibel buat teman-teman, sangat inklusif. Iya. Ini berarti bukan kali pertama ya. Untuk teman-teman yang ada di Difabel Wonosobo juga ikut dalam perencanaan juga. Betul. Jadi berarti tata letaknya, bentuk ruangannya apa segala macam memang sudah mendukung inklusivitasnya sendiri ya Mas. Betul. Sangat mendukung, sesuai kebetulan memang MPP ini dirancang sebagai salah satu representatif dari Kabupaten Wonosobo yang ramah HAM. Kemudian ini ditunjukkan dengan adanya regulasi peraturan Bupati nomor 17 tahun 2023 bagaimana perencanaan sebuah bangunan publik itu memang melibatkan teman-teman dari perencanaan sampai nanti layak untuk digunakan, sehingga ini berharap MPP akan menjadi tempat bagi semua.
yang benar-benar tempat yang setara. Oke, baik. Berarti silahkan nih bagi teman-teman difabel yang ingin mengurus keperluan, ada banyak sekali layanan di mall pelayanan publik. Tidak usah takut lagi, tidak usah ragu lagi, langsung saja datang ke mall pelayanan publik Sabah Mandala Graha karena mudah sekali diakses. Betul. Ya, Mas. Bagi pengguna kursi roda, kemudian teman-teman tunanetra dan nanti ada teman tuli mungkin karena di sini banyak papan-papan informasi yang pastinya nanti akan membantu sekali untuk mereka lebih mudah dalam mengurus segala urusan kaitan dengan apapun itu ya, administrasi dan lain sebagainya itu. Oke, betul. Apalagi banyak sekali teman-teman dari mall pelayanan publik yang memang siap membantu apabila ada keluhan ataupun ada masalah ingin minta didampingi juga teman-teman dari mall pelayanan publik siap ya Mas. Iya, siap. Oke, baik. Tentang tema kita hari ini yaitu pentingnya cukai untuk pembangunan negara dan bahaya rokok ilegal. Berarti pokok utamanya hari ini kita akan membahas tentang cukai karena sudah bergabung juga dari Bea Cukai Magelang. Ini yang masih jadi pertanyaan sebenarnya cukai itu apa sih Mas? Ini yang paling pokok terlebih dahulu nih supaya teman-teman juga paham. Dan itu harus diulang-ulang Mas memang biar mungkin ada sahabat-sahabat kita di sana yang memang belum memahami apa itu cukai gitu Mas ya. Jadi cukai itu diatur di Undang-Undang Cukai Mas. Undang-Undang Cukai pertama kali diterbitkan yaitu Undang-Undang nomor 11 ini setelah kemerdekaan gitu. Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 dan setelah itu telah beberapa kali diubah. Yang pertama diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 dan ini yang terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi cukai itu adalah pungutan Mas, pungutan yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Tidak semua barang dikenakan cukai ya. Dan barang tersebut harus memiliki sifat dan karakteristik yang ditetapkan di undang-undang. Dan sifat dan karakteristik barang kena cukai itu yang pertama itu konsumsinya perlu dikendalikan. Kemudian peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya perlu menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Itu sifat dan karakteristik yang harus dipenuhi sehingga suatu barang tersebut dapat ditetapkan sebagai barang kena cukai. Mungkin kurang lebih itu Mas kemudian. Oke, berarti intinya adalah barang yang dikenakan cukai memang harus dikendalikan seperti itu ya Pak, peredarannya di masyarakat. Iya, karena menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain gitu ya. Oke, karena perlu dikendalikan jadi ditetapkan cukai. Nah, kira-kira barang apa saja nih yang perlu dikendalikan dengan adanya cukai ini? Berarti barang apa aja nih Pak yang dikenakan oleh cukai sendiri? Ya, sampai saat ini ada 3 barang Mas yang sudah ditetapkan sebagai barang kena cukai. Itu yang pertama adalah etanol atau alkohol murni. Itu adalah barang yang jernih, cair gitu ya, tidak berwarna dan merupakan senyawa organik. Itu rumus kimianya adalah C2H5OH yang diperoleh baik secara peragian, penyulingan maupun sintesa kimiawi. Jadi alkohol murni ini biasanya digunakan oleh pabrik-pabrik sebagai pembersih mesin atau bisa juga sebagai bahan penolong untuk parfum, untuk kosmetik atau mungkin untuk jamu juga ada Mas yang menggunakan itu ada juga ya. Oke. Dan kemudian yang kedua itu ada minuman mengandung etil alkohol atau yang sering kita sebut miras gitu. Jadi miras. Dengan kadar berapapun itu wajib membayar cukai. Gitu. Berarti tidak ada minimal batas kadar berapa, memang semua yang mengandung harus dikenakan seperti itu. Iya, jadi ada 3 golongan untuk minuman mengandung etil alkohol. Yang pertama adalah golongan A, itu dengan kadar di bawah 5%. Ini untuk penjualannya itu tidak memerlukan izin dari bea cukai sehingga bisa dijual di Alfamart, Indomart, itu bisa dijual di sana. Dan pelunasan cukainya itu dengan cara pembayaran, jadi tidak dengan pelekatan pita cukai. Jadi pelunasan cukai itu ada yang dengan bayaran, ada yang dengan pelekatan pita cukai. Dan untuk yang etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol di bawah kadar 5% itu tidak memerlukan izin penjualan dan juga tidak memerlukan pelekatan pita cukai karena pelunasan cukainya dengan cara pembayaran yaitu pada saat barang tersebut masih di pabrik sudah dilunasi. Kemudian ada golongan B Mas. Golongan B itu dengan kadar 5 sampai 20
20% ya, 5-20% itu golongan B, dan itu harus dilekati dengan pita cukai, dan di atas 20% juga harus dilekati pita cukai, dan tentunya tarifnya juga nanti bertingkat, dari semakin tinggi kadar alkoholnya tarif cukainya semakin tinggi. Oke, gitu. Berarti tergantung ada kadarannya juga, ada besarannya juga Besarannya yang juga itu membeda-bedakan mempengaruhi ya. tarif cukainya, betul. Tapi kalau mengandung sudah pasti harus dikenakan cukai Iya, seperti itu. betul. Baik. Dan yang terakhir itu ada hasil tembakau. Jadi kan tadi kan ada etil alkohol. Ini yang paling dekat dengan masyarakat ya, mungkin itu ya, yang Pak. membiayai kita. Membiayai hari ini ya, Pak. Betul. Jadi hasil tembakau itu yang seperti kita tahu itu ada sigaret, ada cerutu, ada rokok daun, tembakau iris gitu ya. Jadi hasil pengolahan dari tembakau itu. Nah, itu yang menyumbang penerimaan cukai paling besar, Mas. Di penerimaan nasional yaitu dari hasil tembakau. Gitu. Lebih dari 80% kalau nggak salah gitu. Jadi itu mayoritas sekali ya, Pak. Penerimaan cukai kita itu di tahun 2024 mencapai 226,4 triliun. Nah, itu ya lebih dari 80% itu adalah dari cukai hasil tembakau. Berarti jadi memang luar biasa itu sumbangsih cukai untuk pembangunan kita. Oke. Berarti memang besarannya luar biasa kalau sampai lebih dari 80%, bahkan tadi 200 berapa triliun itu masukannya dari tembakau. Memang salah satu hal yang perlu di-concern untuk dikenai oleh cukai seperti itu ya, Pak. Nah, kemudian untuk besarannya sendiri. Tadi kan untuk bea cukai Magelang sendiri nih, Pak. Untuk pendapatan dari 2024 mungkin yang didapatkan dari cukai sendiri itu ada berapa, Pak, kira-kira? Oh iya. Jadi tahun 2024 itu total kalau di kantor bea cukai Magelang ya, Mas. Penerimaan kantor bea cukai Magelang. Jadi tahun 2024 kita mendapatkan amanah target itu kurang lebih 374 miliar. 374 dan miliar. Alhamdulillah sampai akhir tahun 2024 kita berhasil mengumpulkan penerimaan di 384 miliar. Jadi capaiannya 102,57%. Dan itu terdiri dari 1,18 miliar itu dari biaya masuk dan cukainya 383,1. Jadi dari komponen penerimaan kita sih kelihatan jadi sangat besar peranan dari cukai tersebut. Dan di tahun ini sampai dengan bulan September dari target 372 miliar kita sudah mencapai 566,14, jadi sudah 151,97% ya, alhamdulillah. Luar biasa. Berarti memang totalannya sudah melebihi ya seperti itu ya, Pak, untuk capaiannya. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Mas Erwin nih, untuk bea cukai Magelang sendiri, ini cakupannya apakah hanya Magelang Wonosobo saja atau ada daerah-daerah lain juga yang memang masih dalam kewenangannya dari bea cukai Magelang ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi memang mungkin kebanyakan masyarakat tahunya bea cukai Magelang ya lingkupnya hanya Magelang saja. Betul. Sebenarnya wilayah kerja kami itu meliputi 5 kabupaten kota, Mas. Ada mulai dari Wonosobo, tempat kita sekarang, kemudian ke Temanggung, kemudian Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan juga Kabupaten Purworejo, Mas. Jadi ex-Karisden Kedu, Mas. Oke. Berarti itu untuk cakupannya dari bea cukai Magelang sendiri. Betul. Ini untuk persebarannya, untuk pendapatan cukainya sendiri kan mungkin dari daerah-daerahnya tentu beda-beda ya, Mas, berarti. Betul. Ya, Mas. Ini kira-kira untuk daerah-daerah mana saja yang memang pendapatan cukainya cukup tinggi dan mana yang memang pendapatan cukainya cukup rendah seperti itu? Oke. Kalau pendapatan dari cukai mungkin paling besar adalah di daerah-daerah yang tentunya dia menghasilkan tembakau ya. Kalau di wilayah bea cukai Magelang ini tertinggi ada di Kabupaten Temanggung, betul. Untuk yang paling rendah koreksi Mas Erwin. Jadi untuk penyumbang penerimaan cukai itu tergantung dari ada tidaknya pabrik hasil tembakau di wilayah tersebut, gitu ya. Jadi pabrik hasil tembakau kita yang terbesar, penyumbang cukai terbesar itu adalah HM Sampurna. Itu ada di Kabupaten Purworejo, gitu ya. Terus saat ini juga sudah banyak sekali tumbuh pabrik baru, Mas. Dan yang terbesar kedua itu ada di Kabupaten Magelang. Ada PT Gisara Tantra, itu pabrik baru yang cukup bagus peningkatan tingkat produksinya. Kemudian ada PT Jarum juga di
Temanggung ada PT Jarum. Dan di Wonosobo sendiri sini sudah ya cukup ada yang tumbuh Mas, ada 7 pabrik yang saat ini sudah terdaftar di kantor Bea Cukai Magelang, dan sumbangan untuk penerimaan cukai kurang lebih di 5,5 miliar. Di tahun ini meningkat jauh dari tahun kemarin, hanya sekitar 2,8 miliar. Jadi pertumbuhan di Kabupaten Wonosobo sendiri ini sudah cukup positif, yaitu sudah ada peningkatan produksinya. Gitu. Mohon maaf Mas, tadi salah. Tadi yang di pikiran saya itu yang DBH-nya paling besar itu. Tapi untuk DBH-nya berarti bergantung pada produksi dari tembakaunya ya Pak? Begitu. Jadi betul ya. Jadi kalau untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu memang dia proporsinya dari provinsi ya, pembagiannya berdasarkan jumlah tembakau kering yang dihasilkan dan juga jumlah cukai hasil tembakau yang disumbangkan ke negara atau jumlah jumlah sumbangsih cukainya. Gitu. Jadi dari proporsi penghasil tembakau kering tentunya Temanggung yang paling tinggi. Jadi Temanggung itu yang paling tinggi mendapatkan alokasi di BHCHT di wilayah kantor Bea Cukai Magelang gitu. Oke. Berarti untuk pendapatan masuknya sendiri bergantung pada pabriknya dari si rokok tersebut. Tapi untuk pembagian DBH-CHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau tergantung daerah-daerah yang memproduksi tembakau terbanyak seperti itu. Oke, berarti sudah ada nih pembedanya di situ antara DBH-CHT berarti besarannya tergantung pada penghasil tembakau yang tadi ada di Kabupaten Temanggung. Untuk di Wonosobo sendiri posisinya seperti apa nih untuk DBH-CHT-nya sendiri di tahun ini mungkin, Mas? Tahun ini Kabupaten Wonosobo kurang lebih mendapatkan alokasi 24 miliar yaitu ya kurang lebih nomor ranking berapa ini kalau di wilayah Magelang 3 nggih. Oke. 3 besar. 3 besar. Ya, di bawah Kabupaten Magelang. Jadi yang pertama itu di Kabupaten Temanggung. Itu alokasi DBH-nya kurang lebih 61 miliar ya. Kemudian diikuti Kabupaten Magelang 26,8 miliar dan yang ketiga adalah Kabupaten Wonosobo 24,1 miliar, Mas. Oke. Berarti itu untuk DBH-CHT-nya untuk kita sendiri nih Pesona Inspira dan juga teman-teman yang ada di MBP, kita ada di nomor 3 dengan besarannya 24 miliar di tahun 2025. Nah, ini nih, berarti besarannya kita cukup lumayan karena penghasil dari tembakaunya juga cukup lumayan banyak ya di Kabupaten Wonosobo. Menghasilkan tembakau dan juga terdapat pabrik hasil tembakau di sini. Itu menambah poin untuk itu. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwasannya yang dikenakan cukai ada beberapa, tadi ada rokok, ada yang mengandung alkohol juga. Nah, bagaimana dengan rokok nih? Ini kan kalau saya lihat apabila saya melihat kemasan rokok, besarannya juga beda-beda yang dikenakan di tiap rokok. Ini yang membedakan besaran cukai pada rokok ini apa, Mas, kira-kira? Baik, untuk tarif cukai, jadi tarif cukai itu dibedakan dari jenis dan golongannya. Jadi jenis rokoknya ada yang SKT itu sigaret kretek tangan, kemudian SKM sigaret kretek mesin. Terus ada golongannya juga, golongan 1, 2 gitu. Itu berdasarkan dari jumlah produksinya. Itu yang menentukan nantinya dia tarif cukainya per batangnya berapa. Misal sebagai contoh nih, Mas, saya baca ini aja masih ada data ya, tabel ya, karena angkanya lumayan keriting. Lumayan banyak ya. Kalau dihafalin kayaknya juga susah juga nih. Misal ini nomor 1 nih, jenis SKM golongan 1, ini tarif cukai per batangnya itu Rp1.231. Kemudian untuk SKM golongan 2 itu Rp746. Atau kemudian SKT golongan 1 ini tarif cukainya per batang adalah untuk produksi yang lebih dari untuk harga jual ecerannya lebih dari 2.170 itu tarif cukai per batangnya 483. Kemudian untuk yang harga jual ecerannya itu paling rendah 1.555 sampai dengan 2.170, itu tarif cukai per batangnya adalah Rp378. Kemudian untuk SKT golongan 2 itu tarif cukai per batangnya 223, sedangkan untuk golongan 3-nya tarif cukainya adalah Rp122 per batang. Berarti bervariasi juga ya? Bervariasi, betul, tergantung jenis dan golongannya. Jadi
Ada apa namanya jenis hasil tembakau. Jenis hasil tembakau ada sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin. Itu tarifnya sangat berbeda, Mas. Oh, yang dibuat dengan tangan dan dibuat mesin dengan mesin itu berbeda sangat juga. berbeda, jauh berbeda. Kenapa? Karena kalau dibuat dengan tangan itu produksi apa ya, rata-rata produksi dalam satu hari per orang itu ya kisaran di 2.000 sampai 3.000 per batang per hari. Per hari. Ya, itu itu ya, ya expert banget tuh, ya yang sudah cepat. expert itu ya. Sedangkan analoginya sedangkan dengan menggunakan mesin, Mas. Ini mesin yang dengan mesin yang sudah lama gitu, sudah lama itu per menitnya itu 1.500 sampai 3.000. Oke, berarti batang kalau per dengan menit itu orang yang mesin lama ya. Mesin yang terbaru jauh lebih cepat lagi, bisa sampai puluhan ribu batang per menitnya. Jadi gambaran apa namanya tingkat produksinya seperti itu, Mas. Jadi tarifnya jauh berbeda. Tadi yang untuk sigaret kretek tangan itu hanya 122 rupiah per batangnya. Sedangkan yang SKM itu bisa mencapai 1.231 batang berkali-kali ya, itu lipatnya karena juga. memang dari masifnya tadi, masif produksinya menggunakan mesin gitu dan tidak menyerap tenaga kerja. Oh, gitu. betul sekali. Tarifnya memang dibedakan. Keadilan juga, Mas ya. Misal kayak yang SKT itu kan pasti produksi masih rumahan lah gitu, Mas. Masih kecil skalanya, Mas. Skalanya kecil. Kalau dibandingkan dengan yang pakai mesin artinya pabrik besar, kalau kita tarifnya sama pasti persaingannya jadi tidak seimbang seperti itu ya. Oke. Tadi sedikit menambahkan juga, jadi yang mempengaruhi tarif cukai yang pertama adalah jenis hasil tembakonya. Kemudian ada golongan pabrik. Golongan pabrik ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 untuk pabrik jenis SKM atau sigaret kretek mesin itu adalah yang produksi setahun lebih dari 3 miliar batang. Oh, oke. Itu golongan 1 yang tadi dengan tarif 1.231 rupiah per batangnya. Kemudian ada golongan 2. Golongan 2 itu yang produksinya di bawah 3 miliar. Sedangkan untuk yang sigaret kretek tangan, golongan 1 yang produksinya selama setahun itu lebih dari 2 miliar. Golongan 2 itu 500 juta sampai 2 miliar. Sedangkan di bawah 500 juta itu masuk di golongan 3 dan mendapatkan tarif tadi 122 rupiah. Nah, selain dari golongan itu juga yang mempengaruhi adalah harga jual ecerannya, Mas. Harga jual ecerannya. Dari harga jual ecerannya juga nanti akan mempengaruhi klaster dari tarif tersebut. Gitu. Oke. Jadi yang menarik adalah berbeda kalau dibuat tangan dan dibuat mesin ya, berkali-kali lipat. Alasannya ya karena tadi cakupan produksinya memang berbeda. Jadi bagi Pesona Inspira yang ada di rumah pernah bertanya-tanya kenapa rokok yang dibuat tangan lebih murah daripada rokok yang dibuat oleh mesin, karena cukainya yang dikenakan sendiri juga sudah berbeda. Karena yang dibuat dengan tangan juga otomatis menyerap tenaga kerja juga lebih banyak daripada yang dibuat oleh mesin seperti itu. Nah, ini nih, kalau misalnya ada pembeda antara kretek yang dibuat dengan mesin serta kretek yang dibuat dengan tangan. Sedangkan saat ini nih Pak, banyak anak muda terutama yang sudah mulai beralih ke rokok elektrik. Nah, ini apakah rokok elektrik yang beredar di luar sana juga termasuk barang kena cukai dan besarannya sama atau berbeda dengan rokok konvensional yang ada di luaran, Pak? Ya, untuk rokok elektrik itu yang mengandung nikotin itu tetap wajib dilekati pita cukai, Mas. Masuk dalam golongan hasil tembakau yang namanya adalah HPTL, hasil pengolahan tembakau lainnya. Itu termasuk rokok elektrik di dalamnya. Nah, untuk tarifnya sendiri itu sesuai dengan kadar nikotinnya. Kadar nikotin kan ada yang 3 gram, 6 gram, miligram ya. Nah, 3 miligram, 6 miligram, 9 miligram. Nah, itu tarifnya berbeda-beda. Oh, berbeda-beda juga gitu. Oke, berarti kalau rokok itu per batang, kalau yang rokok elektrik itu per miligramnya seperti itu? Iya, per miligram. Untuk besarannya berapa ini kira-kira yang dikenakan? Untuk tarif untuk itu bervariasi, Mas, kurang lebih di 2.700-an kalau untuk yang tarif terendah per miligramnya ya. Gitu. Jadi tarifnya juga nanti akan meningkat sesuai dengan berapa kadar nikotin dalam itu vape tersebut. Oke. Kemudian kalau kita menggunakan rokok elektrik kan memang terdiri dari dua benda, yaitu dari liquidnya dan dari perangkatnya sendiri. Kalau hanya liquidnya, hanya liquidnya saja. Berarti dari perangkatnya tidak dikenakan tarif cukai. Ya. Karena yang kita concernnya kan cukai itu adalah yaitu tadi barang yang menimbulkan dampak negatif tadi, dan itu kita
yang fair ya hanya dari liquidnya gitu dari ya. Kalau alatnya nggak diisi liquid kan ya tidak. Karena sebenarnya yang berbahaya kan nikotinnya itu, Mas. Nikotinnya, betul. Nikotinnya sendiri yang kita kenakan di yang ada nikotinnya, itu, bukan device-nya. Oke. Tapi untuk besarannya sendiri di Bea Cukai Magelang masih lebih banyak yang pemasukan dari si liquidnya sendiri atau tetap dari si rokoknya sendiri? Dari rokok. Misalnya liquid hanya sedikit dan ada beberapa pabrik tapi ini dalam beberapa bulan terakhir ini mengalami penurunan kayaknya memang pasarnya lagi sepi ya untuk yang liquid. Belum stabil juga belum mungkin stabil, ya, Pak. betul. Oke. Baik Pesona Inspira, pembahasan kita menarik sekali tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali berbincang-bincang dari Bea Cukai Magelang dan juga dari komunitas difabel Wonosobo. Dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, sekali lagi silahkan untuk mengirim ke nomor WhatsApp Radio Pesona, ada di 0823 2383 9996 dan kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali di dialog hari ini masih di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Iqbal Santosa dan ketiga narasumber. Tentunya kita masih membahas tentang pentingnya cukai untuk pembangunan negara dan bahaya rokok ilegal. Kali ini saya ingin bertanya lagi ke Mas Ipung nih Mas. Tadi kan sudah disenggol nih mengenai peraturan Bupati nomor 17 tahun 2023 tentang keterlibatan teman-teman difabel di pembangunan dan juga perencanaan kabupaten. Untuk DPM PTSP kan tadi sudah dilibatkan nih untuk pembangunannya dan segala macam. Untuk secara kabupatennya sendiri, seberapa besar partisipasi dari teman-teman difabel diikut sertakan nih dalam perencanaan, pembangunan dan juga planning Wonosobo ke depannya nih, sudah seberapa besar? Ya, sebenarnya ini cukup terkait juga dengan tadi persoalan cukai ya. Ini kan sama sebenarnya beberapa kesadaran untuk mereka tertib secara administrasi untuk bangunan itu masih cukup rendah kami sampaikan, sehingga perlu dihadirkan regulasi yang jelas. Salah satunya turunannya Perbup ini diharapkan nanti akan semakin baik keterlibatan teman-teman disabilitas dalam hal pembangunan, khususnya untuk gedung-gedung yang memang dikhususkan untuk layanan publik. Apalagi kami melihat MPP ini kan terintegrasi ya, jadi semua instansi dinas itu jadi satu, sehingga itu cukup memudahkan dan kami berharap ini akan menjadi faktor seperti magnet untuk gedung-gedung layanan publik yang lain. Nah, ini di Kabupaten Wonosobo memang progresnya cukup baik. Kami melihat di data kami memang 1 tahun ini kita hanya ada sekitar 37 baru 37 dari gedung layanan publik yang mengajukan ke kami untuk melakukan asesmen kelayakan. Nah, ini kami berharap melalui acara hari ini juga menjadi informasi bagaimana pentingnya standar kelayakan gedung itu. Kita tahu kasus kemarin yang viral pondok pesantren itu. Nah, itu kan karena memang adanya kesalahan struktur bangunan yang mungkin salah satunya yaitu tidak adanya pemantauan, tidak tertibnya untuk melakukan perizinan sehingga lepas dari pantauan. Nah, ini juga kami harapkan di Kabupaten Wonosobo yang sebagai kabupaten yang ramah HAM akan terus meningkat upaya-upaya untuk melayani bagi semua. Oke, berarti tadi sudah ada 30-an lebih ya untuk beberapa gedung-gedung instansi yang notabene melayani publik untuk disambangi, memang sudah melakukan asesmen kepada teman-teman dari difabel supaya dinilai ini. Kira-kira progresnya ini sudah berapa persen nih untuk dari total pelayanan publik yang ada di Wonosobo? Masih kurang berapa? Apakah masih kurang banyak? Apakah ini sudah sebagian besar? Iya, sebenarnya masih kurang banyak ya. Cuman memang kita tahu lah regulasi kan turun tahun 2023 sehingga kita memang masih terkendala proses sosialisasi ini. Kita semaksimal mungkin berupaya untuk selalu berkolaborasi dengan instansi, kemudian dengan penggiat komunitas yang ada di Wonosobo untuk pemahaman bagaimana salah satu indikator Kabupaten Wonosobo ramah HAM ya adanya pelayanan publik yang ramah bagi semua, termasuk bagi teman-teman kaum rentan. Tapi dari tahun ke tahun nih Mas, perkembangannya terutama untuk teman-teman difabel di Wonosobo tentang bagaimana Kabupaten Wonosobo memberikan ruang kepada teman-teman difabel, perkembangannya dari tahun ke tahun seperti apa? Sudah bagus sekali kalau menurut saya. Ini termasuk menurut saya kami mendapatkan satu kota yang memang cukup baik ya, kemudian belum
stakeholder yang ada juga sudah cukup paham, sehingga kami nanti akan berharap ini akan diperkuat ke pelayannya, sehingga mereka bukan hanya sekedar diberikan fasilitas yang akses, tapi ada pendamping, misalkan pendamping teman tunarungu dengan bahasa isyarat di masing-masing pelayanan itu ada, kemudian pendamping teman tunanetra. Ya, kami berharap itu akan menjadi satu pencapaian yang baik, meskipun kita berada di kota kecil, tetapi keberagaman itu tetap terakomodir ya. Oke. Nah, tadi kan sempat ada beberapa gedung yang sudah melakukan assessment. Ini nih mungkin untuk tempat-tempat instansi-instansi ataupun tempat pelayanan yang lain yang masih belum melakukan upgrade gedungnya. Kira-kira nih minimal saja deh Mas untuk bisa mengakomodir teman-teman dari difabel sendiri. Sebenarnya gedung layanan pemerintahan harus memiliki fasilitas apa agar teman-teman dari difabel ini bisa jauh lebih nyaman apabila ingin menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Minimal harus ada apanya? Ya, sebenarnya kami berharap nanti MPP akan melakukan istilahnya bagi instansi-instansi dinas-dinas yang lain untuk datang ke MPP. Ini MPP kan sudah salah satu potret bagaimana layanan itu benar-benar mudah, kemudian diberikan untuk semua. Salah satunya yang pertama adanya parkir khusus, kemudian adanya RAM untuk pengguna, kemudian adanya guiding block untuk teman tunanetra, kemudian papan informasi yang jelas sehingga teman-teman disabilitas atau teman tuli itu mudah mengaksesnya. Kemudian ada pendamping yang paham, karena kami di awal melihat banyak pendamping yang juga belum paham, misalkan dalam layanan, misalkan betul. Mereka seharusnya tidak tiba-tiba dibantu nih, tapi ditawarin dulu, gitu. Ditawarin dulu apakah perlu bantuan, gitu, ataukah tidak. Itu hal yang paling sederhana. Betul. Hal-hal tersebut, belum ke akses ke toilet. Nah, hari ini saya melihat sampai ke akses musola, bahkan kantin itu sudah mudah sekali untuk teman-teman disabilitas. Oke. Nah, itu untuk beberapa mungkin hal yang perlu disiapkan para instansi apabila ingin mengetahui bagaimana bentuk gedung ataupun layout yang ramah akan disabilitas, bisa datang ke mall pelayanan publik. Karena masih banyak tempat-tempat layanan publik kalau bikin RAM tuh kayak prosotan TK itu, Mas. Betul. saya sempat lihat. Justru membahayakan, bukan memudahkan. Iya. Ini mungkin untuk turunnya saja berbahaya, naiknya juga susah. Iya. Oke. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang memang perlu diperbaiki dari beberapa fasilitas umum yang ada di Wonosobo. Kemudian tentang hambatannya nih, Mas, yang sering dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Apakah sering kali usulan-usulannya sulit untuk didengar, ataupun mungkin ada beberapa tempat yang memang sebenarnya sering didatangi oleh teman-teman disabilitas tapi fasilitasnya masih kurang memadai, atau mungkin ada tantangan-tantangan lain yang masih sampai sekarang sering dihadapi? Ya, sebenarnya tadi salah satu tantangan sudah dikasih tahu Mas Iqbal ya. Itu benar sekali, terutama mereka masih berpikir bahwa akses yang sebenarnya digunakan untuk teman-teman rentan itu kan bukan harga yang murah, betul, mahal, tapi mereka masih berpikir yang menggunakan sedikit, karena mereka orientasinya yang menggunakan fasilitas itu hanya kami. Padahal kaum rentan itu semua orang itu berpotensi untuk menjadi disabilitas. Betul. Bisa karena kecelakaan, bisa karena umur. Kemudian kita tidak tahu di masing-masing orang masyarakat yang datang itu kan bisa saja tiba-tiba terjadi, misalkan sakit, kemudian dia sedang tidak sehat, itu kan fasilitas-fasilitas pasti akan digunakan. Nun sewu, kalau kita lagi kesleo misalnya kakinya, di sini nggak ada toilet duduk, susah juga kan, padahal bukan disabilitas, yang kesleo pasti akan milih tempat toilet yang duduk, itulah. Itu hal yang sederhana yang mungkin sering kami sampaikan. Belum lagi undang-undang sudah jelas, payung hukumnya sudah ada. Nah, ini merupakan amanah yang wajib harus ada gitu. Mau sampai kapan nggak diadain, betul, itu tetap nanti akan dituntut gitu, karena itu sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Tapi memang berprogres ya, Mas. Untuk dari tahun ke tahun tadi juga sudah disebutkan bahwa perkembangannya cukup baik. Betul. Di Kabupaten Wonosobo sendiri, walaupun masih ada yang memang harus dibenahi, tapi alhamdulillah pemerintahnya juga lumayan kooperatif. Termasuk banyak menjadi kabupaten yang untuk studi tiru ya di banyak wilayah lain. Itu kami merasakan sendiri. Kami sering dihubungi baik dari universitas, kemudian dari lembaga, organisasi, banyak yang datang ke Wonosobo sih. Karena memang Wonosobo pertama sebagai kota yang kabupaten ramah HAM ya. Kemudian regulasi kaitan-kaitan hak-hak untuk teman-teman rentan juga banyak sih. Kayak Perda disabilitas sudah punya, kemudian Perda pelayanan publik sudah ada.
Perda Kabupaten Ramah Anak juga sudah ada. Sebenarnya itu sudah bagus, tinggal implementasi yang butuh pemahaman bagi seluruh masyarakat aja. Oke, itu tadi tentang infrastruktur nih Mas. Bagaimana tentang akses kemudahan informasi? Tentunya teman-teman difabel kan selain butuh akses secara nyata juga ada ingin dipermudah akses secara informasi. Ini apakah untuk Kabupaten Wonosobo sendiri sudah mengakomodir semuanya atau mungkin ada hal-hal yang memang perlu dibenahi? Terutama kalau kita lihat adalah dari teman-teman tunanetra tentang akses informasi. Sekarang kan zaman digital itu seperti apa? Ya, kami melihat kayak Diskominfo nih, salah satu websitenya juga sudah cukup baik ya. Kemarin beberapa teman tunanetra, teman tuli juga dihadirkan untuk mencoba websitenya apakah benar-benar sudah mudah diakses atau belum. Itu sih sudah baik, meskipun ada beberapa website dari instansi yang memang belum mengakomodir teman-teman, terutama bagi teman-teman tunanetra dan teman tunanetra lah yang paling utama. Itu memang belum semua, tapi mereka saya yakin ada arah ke situ sih, karena kita sudah ada regulasi yang jelas. Berarti kalau memang akses layanan informasi yang memang perlu dijadikan concern yang paling utama adalah teman-teman tunanetra dan juga teman-teman yang tunarungu. Ini kesadaran warga masyarakat Wonosobo kan tentang, mohon maaf, bahasa isyarat kan memang belum begitu tinggi. Apakah ini perlu nih setiap instansi minimal punya satu nih orang yang memang bisa melakukan bahasa isyarat untuk mengakomodir teman-teman disabilitas yang memang tunarungu seperti itu? Ya, kalau berbicara soal undang-undang ya perlu, harus gitu. Tapi kalau melihat situasi yang ada, sebenarnya mereka diberikan pemahaman dulu bagaimana sih cara berkomunikasi dengan teman-teman tuli misalkan. Oh ya, kalau kita tidak bisa bahasa isyarat, kita tahu media-media yang bisa membantu agar teman tuli itu mendapatkan informasi yang utuh gitu. Karena dosa besar kalau pemerintah tidak memberikan informasi yang utuh. Betul. Nah, ini nih Mas Ebong. Sekarang kan kita sudah hadir juga dari Bea Cukai Magelang. Ini Mas Ebong sendiri adalah perwakilan dari teman-teman difabel yang ada di Wonosobo. Adakah mungkin proyeksi ke depannya ingin melakukan kolaborasi apa atau mungkin melakukan kerjasama apa nih dengan teman-teman dari Bea Cukai Magelang supaya bisa melakukan gebrakan-gebrakan ini, Mas? Ya, kami ini menarik sekali. Ternyata kenapa penting untuk memberikan bukan di jalur yang legal ya, dengan disiplin pakai cukai dan lain sebagainya. Hasilnya kan feedbacknya diberikan ke sini juga. Nah, sehingga kami berharap feedback yang diberikan ke pemerintah daerah juga akan menyentuh kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat sosial, charity, kemudian pemberdayaan teman-teman disabilitas. Nah, ini kayaknya di presentasinya ada juga ya, Pak, sehingga nanti bisalah teman-teman disabilitas diajak berkolaborasi agar kita juga bisa berkembang, kemudian ada pemberdayaan untuk teman-teman biar teman-teman mampu berkelanjutan. Oke, baik nih. Kita kembali lagi nih ke teman-teman Bea Cukai Magelang. Tadi sudah sempat sedikit disenggol nih tentang bagaimana dari biaya cukai atau mungkin lebih spesifiknya kalau di kabupaten-kabupaten kota adalah di DBH-CHT. Ini bagaimana nih hubungannya antara DBH-CHT dari Bea Cukai dengan pemerintah daerah sendiri nih yang memang sebagai orang yang memang memanfaatkan dari dana DBH-CHT tersebut, Mas, hubungannya sendiri? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Jadi kalau urutannya kayak tadi sudah disampaikan bahwa penerimaan cukai kita tuh sangat besar ya, terutama khususnya di tempat kami itu lebih dari 500 miliar atau mungkin sekitar 99% mungkin ya Mas Adi ya, kalau penerimaan dari kantor Bea Cukai Magelang itu adalah dari cukai. Kemudian kalau kita ibaratkan APBN negara ini sebagai dompet besar gitu ya, cukai adalah salah satu penyumbang penerimaan ya. Kalau untuk di tahun ini di APBN kita sebesar 3.000 triliun, itu target penerimaan dari cukai itu sekitar 10%-nya atau mungkin sekitar 300 triliun, Mas. Nah, ibaratnya itu 300 triliun kalau misal dibangun rumah sakit tipe B gitu misal, dengan modalnya mungkin bikin rumah sakit 500 miliar itu jadi 600 rumah sakit gitu, Mas. Betul. Rumah sakit besar. Jadi memang penerimaan cukai ini sangat penting gitu ya untuk kita. Betul, masih ada sisanya dari situ ya, Mas. Betul. Nah, kemudian cukai yang telah dikumpulkan ke negara itu akan dibagikan lagi kepada daerah-daerah yang memang
tadi disebutkan sebagai penyumbang juga ya, sebesar 3%-nya dari penerimaan cukai itu dikembalikan lagi ke daerah. Jadi tapi daerah yang dapat tuh nggak semua provinsi, nggak semua provinsi, hanya daerah-daerah yang sebagai penghasil tembakau kering tadi ya disampaikan Mas Adi ya. Nah kemudian di Jawa Tengah sendiri, khususnya di Wonosobo ini, tadi sudah disinggung juga, kita dapat 24 miliar ya untuk di Wonosobo. Nah, penggunanya itu dikembalikan atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun ada ini, ada acuannya. Jadi nggak serta-merta itu bisa dipakai untuk apa saja ya. Tapi ada petunjuknya, yaitu di PMK 72 tahun 2024 itu ada pembagian porsi dalam penggunaan DBHJT, yaitu dibagi jadi 3. Yang pertama untuk bidang kesejahteraan masyarakat itu besarannya adalah 50%, kemudian bidang penegakan hukum 10%, dan bidang kesehatan 40% sisanya. Nah kalau dari Bea Cukai sendiri itu kita terlibat di bidang penegakan hukumnya, jadi untuk acara sosialisasi, untuk kemudian operasi pasar atau pemberantasan rokok ilegal itu kita masukkan di situ. Tapi untuk yang kesejahteraan masyarakat dan bidang kesehatan kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Oke. Jadi nambahkan sedikit Mas. Jadi gambaran umumnya itu kita dari Bea Cukai itu mengumpulkan penerimaan cukai, dan total penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri secara nasional dalam 1 tahun itu 3%-nya nanti akan dibagikan ke provinsi-provinsi yang menghasilkan tembakau kering dan juga terdapat industri rokok di dalamnya. Jadi tidak semua provinsi mendapatkan ya alokasi DBHJT tersebut. Nah, kemudian 3% itu nanti pemanfaatannya tadi seperti yang dijelaskan Mas Erwin, yaitu 50%. Jadi tiap misal ini di Wonosobo mendapatkan alokasi 24 miliar ya 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat. Itu untuk apa saja biasanya penggunaannya? Itu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial gitu Mas. Kemudian ada bidang kesehatan itu juga cukup besar 40%. Itu untuk apa? Itu biasanya untuk subsidi jaminan kesehatan, untuk untuk perbaikan sarpras di puskesmas, di rumah sakit, pencegahan stunting, banyak sekali manfaat dari dana bagi hasil tersebut. Kemudian bidang penegakan hukum yaitu 10%, yaitu kegiatannya sosialisasi ketentuan di bidang cukai seperti yang dilaksanakan pagi ini. Kemudian ada pemberantasan barang kena cukai ilegal gitu. Dan selain dari DBHJT tersebut Mas Iqbal, itu masih ada porsi 10% dari cukai yang dibayar. Misal ini Mas Iqbal punya pabrik ya, punya pabrik rokok. Mas Iqbal mau mengambil pita cukai, jadi harus bayar cukai kan Mas. Misal bayar cukainya 1 juta, itu dikenakan pajak rokok Mas sebesar 10%. Jadi 100.000 itu nanti sebagai pajak rokok. Ada pajaknya juga. Ada pajak rokok. Nah, pembagian untuk pajak rokok tersebut itu ke seluruh provinsi ini tanpa terkecuali dan dihitung berdasarkan populasi. Jadi banyak sekali dari fasilitas cukai ini yang nanti akan kembali ke masyarakat. Di samping dari total tadi sebagian besar yaitu untuk menyumbang APBN dan dilakukan untuk pembangunan negara kita. Oke, berarti memang besarannya nih dari pendapatan cukai tentunya kan berkaitan dengan rokok ilegal tadi ya Mas, yang memang berusaha untuk diberantas kalau bisa jangan sampai ada rokok ilegal. Tapi kali ini di 2025 persebaran rokok ilegal kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini meningkat atau justru menurun nih Mas? Ini persebaran dari rokok ilegal dari tahun ke tahun. Ini kurang lebih saya gambarannya dari total penindakan di kantor kami Mas ya. Betul. Jadi kita di tahun 2023 itu total penindakan kantor Bea Cukai Magelang itu mencapai setahun itu 4 juta batang Mas. 4 juta batang. Kemudian di tahun 2024 itu turun menjadi 3 jutaan batang. Gitu. Terus di tahun ini Mas, ini baru bulan Oktober iya, sudah 2,8 juta batang. 2,8. Iya. Ini masih sisa beberapa bulan lagi ya. Masih sisa beberapa bulan lagi. Jadi memang rokok ilegal ini ya cukup menjamur di kita, apalagi di Kabupaten Wonosobo ini juga sangat sering kita ini melakukan operasi bersama Satpol dan
kurang lebih kita mendapatkan tegahan itu 19 kali offside bersama Satpol, dan total batang yang diperoleh dari rokok ilegal itu 133.249 batang. Dan secara mandiri dari kantor Bea Cukai Magelang juga melakukan operasi juga. Operasi itu cukup besar, kita memperoleh 740.000 batang. Jadi secara total di Kabupaten Wonosobo ini sudah 873.249 batang, dan nilai barangnya itu kurang lebih 1.294.922.000. Oh, besar juga. Dan kerugian negaranya ditaksir sekitar 853 juta gitu. Wow. Jadi di Wonosobo sendiri itu memang dari Bea Cukai Magelang belum pernah menindak adanya produksi rokok ilegal. Okay. Belum pernah. Tetapi, untuk produksi belum ya? Ya, tetapi di sini merupakan wilayah yang seksi Mas untuk untuk pemasaran rokok ilegal. Dan ini terbukti dari kegiatan operasi bersama kita bersama Satpol itu pasti sering di warung-warung walaupun 1 slop 2 slop itu ada itu yang mau dititipi rokok ilegal, dan tentunya itu akan ada sanksinya ya Mas ya, nanti sanksi. Dan terakhir ini Mas, ini cerita kemarin ini kita melakukan kegiatan OPSAR ini bersama Satpol PP, kita berhasil menegah 344 bungkus di wilayah Kertek sini Mas. 334 bungkus itu satu titik Mas? Iya, di satu titik. Satu titik gitu. Wow. Jadi memang di Wonosobo sendiri ini memang belum pernah ditemui adanya produksi rokok ilegal yang terbukti ada tangkapan ini pabrik yang membuat rokok ilegal gitu mah belum pernah, tetapi secara operasi bersama di wilayah-wilayah, di warung-warung gitu, memang banyak sekali dijumpai peredaran rokok ilegal. Oke. Jadi ini cukup menarik nih Pesona Inspira, karena banyaknya rokok ilegal yang ditemukan di Kabupaten Wonosobo, tapi untuk tempat produksinya tidak ada. Berarti orang-orang jarang kepikiran untuk memproduksi rokok ilegal, tapi sering memikirkan Wonosobo sebagai tempat peredarannya, seperti itu ya Mas? Iya, kurang lebih seperti itu Mas. Jadi kebanyakan modusnya yang sekarang itu secara online. Jadi dia melalui perusahaan jasa titipan, terus nanti dititipkan, metode titip di warung-warung atau toko gitu, nanti diambil lagi. Jadi warung itu mungkin hanya dikirimi ya, kayaknya nggak bayar dulu dari pabriknya, nggak bayar, dia ngirim barang di situ, nanti kalau laku ya kamu kirim uang, nanti kita kirimi lagi gitu ya, kayak sebar jaring lah ya. Ya dia seperti itu kebanyakan. Dititipi, metode titip. Jadi yang jual juga nggak ada modal nih, tinggal jualin aja. Padahal secara undang-undang cukai itu secara umum sanksi terkait cukai itu adalah pidana gitu Mas. Oke, baik, ini menarik sekali nih. Berarti memang lumayan masih banyak untuk Kabupaten Wonosobo sendiri tentang persebaran rokok ilegal. Jadi ayo mari sama-sama kita berantas rokok ilegal, bukan hanya dari kalangan warung-warung aja. Jangan mau kalau misalnya ada salah-salah seperti itu ya Mas, yang menitipi rokok ilegal. Dan juga mungkin Pesona Inspira sebagai konsumen, hindarilah kita ya membeli yang namanya rokok ilegal, karena memilih yang legal tentunya kita juga ikut sumbangsih kepada negara dalam pemasukan cukai tersebut. Setelah kita jeda, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi silahkan bagi Pesona Inspira yang ingin mengirimkan pertanyaan, sekali lagi untuk bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor WhatsApp kami, yaitu ada di 0823 2383 9996, dan kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi di dialog kali ini masih bersama saya Iqbal Santosa dengan ketiga narasumber. Tentunya kita masih membahas mengenai pentingnya cukai untuk pembangunan negara dan juga bahaya rokok ilegal. Kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertama kita akan mengakomodir nih pertanyaan dari teman-teman disabilitas yang memang sudah hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo Sabah Mandala Graha. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama silahkan bisa perkenalan dulu Mbak. Baru nanti pertanyaannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mariam dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DPJ Kabupaten Wonosobo. Saya sangat antusias dengan kegiatan ini ya. Menurut saya ini keren. Dari tahun ke tahun ini baru perdana ini ada sosialisasi terkait cukai gitu. Nah,
Menurut saya ini juga menarik ya, karena ternyata ada informasi 24 miliar nih yang dialokasikan ke Kabupaten Wonosobo. Seperti yang sudah tadi disampaikan, ada beberapa aturan-aturan penggunaan bea cukai tersebut gitulah. Lalu apakah kita bisa nih mengetahui hasil penjualan rokok resmi atau cukai yang dialokasikan ke daerah itu untuk apa aja sih gitu ya? Misal contohnya di Kabupaten Wonosobo, apakah sudah mengalokasikan anggaran cukai ini untuk pemberdayaan penyandang disabilitas atau untuk apa gitu? Kemudian berapa persen sih yang dialokasikan untuk penyandang disabilitas? Bukan yang terakhir, mungkin nanti ada pertanyaan lagi. Tapi mungkin nggak sih ketika kemudian kita para penyandang disabilitas itu berkolaborasi dengan bea cukai untuk peningkatan secara finansial bagi penyandang disabilitas, entah itu pemberdayaan atau apa, jelasnya bagaimana kemudian ini memutus rantai kemiskinan bagi penyandang disabilitas, karena sangat banyak sekali ternyata para perempuan penyandang disabilitas dengan kepala rumah tangga. Tentu ini menjadi PR kita bersama yang mungkin selama ini belum terbesit nih di bea cukai untuk bisa mengalokasikan anggaran tersebut bagi penyandang disabilitas dan kepala rumah tangga. Mungkin ini akan cukup membantu bagi para penyandang disabilitas, karena setelah tadi berkolaborasi terkait dengan peraturan 17 tahun 2023 dengan cukai, ternyata jauh sekali nih nggak ada anggaran yang mengalokasikan untuk pembangunan infrastruktur inklusi di Kabupaten Wonosobo dari bea cukai tersebut. Apakah memungkinkan ketika kemudian nanti ada aturan terkait berapa persen nih untuk pembangunan daerah melalui cukai yang memang benar-benar untuk infrastruktur yang inklusi? Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mariam atas pertanyaannya. Nah, ini tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang transparansi penggunaan anggaran, yang kedua mungkin kolaborasi antara bea cukai dan juga teman-teman dari disabilitas. Terus apakah mungkin nih kedepannya ada pergantian tentang undang-undang agar teman-teman dari disabilitas juga bisa mendapatkan dari peningkatan kapasitas ataupun peningkatan kesejahteraan lewat dana cukai tersebut? Silakan. Baik. Jadi ini perlu digarisbawahi nggih Bu, siapa tadi namanya? Mbak Mariam. Bu Mariam nggih. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT itu sepenuhnya pelaksanaan DBH itu ada di pemerintah daerah gitu nggih. Dari kami di bea cukai itu tuh hanya dilibatkan di bidang penegakan hukum, kegiatan sosialisasi dan juga pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kemudian apakah dari teman-teman penyandang disabilitas itu bisa mendapatkan alokasi gitu? Tentu saja bisa Ibu. Jadi karena tadi sempat saya jelaskan bahwa porsi untuk kesejahteraan masyarakat itu tuh 50% dari itu untuk peningkatan industri itu bisa ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas, ada peningkatan keterampilan yang itu juga bisa dialokasikan di poin pembinaan industri tadi. Kemudian di bidang kesehatan juga itu juga subsidi BPJS dan sebagainya itu juga kita semua pasti merasakan gitu nggih. Jadi alokasi dari cukai itu khususnya di DBHCHT itu semuanya sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Dari kami memang sangat sedikit perannya untuk ikut dalam DBH tersebut gitu. Oke, seperti itu. Untuk kolaborasi kedepannya mungkinkah dari Bea Cukai Magelang sama teman-teman disabilitas untuk melakukan kolaborasi ataupun kerjasama, kira-kira memungkinkan atau tidak ini Pak? Jadi ini kan IO-nya dari Pemda nggih. Jadi kita ngikut aja nanti arahan dari pemerintah daerah. Kalau misal nanti ada kegiatan-kegiatan yang mengikutkan teman-teman penyandang disabilitas itu ya kita siap, pasti kita akan mendukungnya. Dan yang pasti tadi harus sesuai dengan tujuan dari penggunaan DBHCHT sesuai dengan PMK 72 tahun 2024 gitu.
Oke, seperti itu. Semoga menjawab ya Mbak Mariam. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman disabilitas. Silahkan kalau ingin bertanya mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau mengenai cukai, atau mungkin boleh bertanya nih tentang dunia rokok-rokok ilegal lah, supaya teman-teman disabilitas juga bisa terhindar dari rokok ilegal yang memang beredar di pasaran. Silahkan Pak untuk perkenalan terlebih dahulu. Sini? Iya, silahkan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Irwanto dari komunitas atau Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni Kabupaten Wonosobo, seperti itu. Terima kasih sekali lagi atas adanya acara ini, benar-benar bisa membuka wawasan kita sedikit banyaknya mulai mengenai bea dan cukai, seperti itu, juga rokok ilegal. Untuk pertanyaan dari saya yaitu, apakah bisa alokasi dana tersebut, misalkan dari bea cukai merekomendasikan kepada pemerintah daerah yang kita tunggu-tunggu dari dulu itu, SLB untuk kita di Wonosobo yang negeri itu belum ada. Apakah bisa merekomendasikan secara langsung ini, coba direkomendasikan untuk biaya pendirian SLB? Apakah itu bisa atau tidak? Terus yang kedua, ilegal, rokok ilegal itu ya, kan udah menjadi berita nasional. Ketika bea cukai itu dinaikkan, secara tidak langsung itu juga mengenai pabrik kita yang terutama gudang garam, itu kan sudah menjadi berita nasional. Dia katanya bangkrut karena terlalu tinggi bea cukai. Karena satu mungkin itu, keduanya karena maraknya rokok ilegal. Nah, seperti itu kan sepertinya menjadi dua mata pisau ya, dua belah mata pisau. Di sisi lain bisa positif, di sisi lain juga negatif. Sebenarnya bisa diambil dari situ, itu solusinya itu gimana, dalam arti apakah bisa mengurangi bea cukai agar rokok ilegal itu tidak marak. Karena ya masyarakat di bawah itu, saya sendiri gitu kan, tetap milih yang murah tapi bisa terjangkau ya sih, tetap yang cukai gitu kan, tapi yang bisa terjangkau uang saku lah gitu, uang kantong gitu ya. Tapi kan kita juga kadang pengen yang mahal, yang premium, yang sulit, ya, Pak. sulit terjangkau itu loh, sampai sekian puluh ribu, aduh abot temen gitu. Itu kan menjadi ya dua sisi mata uang ya, menjadi polemik tersendiri mungkin bagi bea cukai. Itu gimana itu? Seperti itulah. Terus ya itu yang seperti Mbak Mariam tadi, bisa ada collab untuk kita, terutama untuk teman-teman agar bisa lebih diberdayakan lagi seperti itu ke depannya. Tapi yang menjadi titik pertanyaan saya adalah, bisa nggak merekomendasikan atau mengalokasikan dana tersebut untuk kita teman-teman disabilitas di Wonosobo untuk bisa mendirikan SLBN seperti itu. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Tadi mungkin bisa saya simpulkan terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama ini mengenai apakah bisa nih dari Bea Cukai Magelang melakukan rekomendasi tentang keinginan dari teman-teman disabilitas untuk pembangunan SLB yang negeri. Untuk yang kedua tadi sudah disinggung juga mengenai cukai yang memang apakah mungkin untuk harga cukai diturunkan agar rokok yang legal dan ilegal bisa bersaing. Seperti itu Pak, mungkin silakan bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang tadi. Perlu diketahui bahwa kami setiap tahunnya itu ada acara rapat bersama Pemda membahas untuk agenda setahun ke depan tuh penggunaan DBHCAT untuk apa. Jadi kalau misal merekomendasikan kegiatan kami mungkin masih bisa ya, tapi untuk pengalokasian memang kita sudah ada pos-posnya itu dan sudah dibatasi di PMK 72 ini bahwa
memang alokasinya 50% untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian penegakan hukum 10% dan bidang kesehatan 40%. Namun sepertinya sih kalau di situ belum ada mengatur soal pendidikan. Betul, terkait pendidikan tuh sepertinya bukan target dari DPH Jahat ini. Jadi kalau untuk mengusulkan pembangunan atau infrastruktur bangunan pendidikan sepertinya masih di aturan saat ini belum terakomodir gitu. Tapi mungkin bisa jadi misal kita usulkan banyak masukan yang memang harapannya bisa lebih luas pemanfaatannya, bisa jadi untuk perubahan aturan selanjutnya siapa tahu bisa diakomodir gitu Mas. Kemudian tadi yang kedua Mas ya? Tentang nilai cukai nih yang katanya semakin meningkat, itu kan bisa berimbas tentang harga rokok yang makin meroket sehingga tidak bisa bersaing dengan harga rokok yang ilegal. Apakah mungkin nih untuk cukainya diturunkan agar rokok ilegal dan legal ini bisa bersaing nih Mas? Ya tadi kan ada tarifnya itu, ada yang mesin, ada yang kretek tangan gitu. Jadi untuk yang kretek tangan itu jauh lebih terjangkau karena tarif cukainya per batangnya hanya Rp122 gitu ya. Kemudian kalau untuk yang rokok mesin itu memang diberikan tarif yang tinggi karena memang dia padat karya tadi. Padat modal itu ya. Mesin padat modal sehingga produksinya sangat masif gitu. Jadi tarifnya sangat tinggi. Dan untuk rokok ilegal sendiri itu ya memang ini sudah menjadi musuh kita bersama. Jadi mau nggak mau ya kita harus sama-sama untuk memberantas karena dampaknya itu sangat masif rokok ilegal itu. Jadi ini ya rokok ilegal itu pertama dari sektor cukai itu tidak menyumbang penerimaan cukai sehingga negara rugi, tidak ada pemasukan penerimaan cukai. Kemudian karena dia tidak membayar cukai, otomatis dia akan bisa menjual harganya jauh lebih murah dari yang legal gitu ya. Nah, karena harganya lebih murah itu bisa menyebabkan persaingan tidak sehat di lapangan gitu ya. Nah, persaingan yang tidak sehat tersebut menyebabkan nanti produksi dari pabrik-pabrik yang legal itu akan menurun dan nanti cukai yang akan dibeli juga pastinya akan ikut menurun gitu ya. Yang dari pita cukai yang ditebus juga menurun sehingga penerimaan cukai juga menurun. Kalau penerimaan cukainya menurun, dana bagi hasil yang dibagikan juga akan berkurang, jauh berkurang gitu. Jadi kita posisinya memang agak dilema. Betul, dilema ya. Seperti Menteri Keuangan juga misal kita naikkan tarif cukai, ternyata betul pabrik nanti teriak, masyarakat juga teriak. Tapi kalau kita turunin, dari Kementerian Kesehatan juga nyemprit gitu. Soalnya kalau misal tarif cukai terlalu murah, artinya nanti rokok semakin murah, kemudian jadi lebih mudah diakses oleh misal anak kecil, remaja gitu. Yang tadi sudah disampaikan juga kan konsumsinya perlu dikendalikan gitu ya. Nah, misal karena memberikan dampak negatif. Nah, kalau semakin murah tarif cukai, nanti semakin gampang orang merokok gitu kan. Itu juga bisa mengganggu kesehatan masyarakat lah intinya begitu. Jadi memang kita posisinya ada di posisi yang dilema gitu. Betul. Dan keputusan pasti sudah dikaji secara mendalam sih ya, mau dinaikkan atau diturunkan. Tapi untuk saat ini sih kayaknya belum ada informasi untuk naik atau turun ya. Kalau sekarang sih kayaknya masih tetap gitu. Oke. Berarti mungkin solusi satu-satunya adalah penggencaran pemberantasan rokok ilegalnya tersebut. Makanya itu kami mohon bantuan juga dari masyarakat Wonosobo terutama dan juga dari Pesona Inspira ya untuk membantu gempur rokok ilegal. Jadi kita kalau mau mengkonsumsi itu selain kan gitu ada dampak negatifnya ya. Jadi kalau kita udah ambil dampak negatifnya, seenggaknya kita nyumbang juga untuk negara gitu. Kalau misalnya kita rokok ilegal kan nggak ada sumbangsi untuk negara. Dan untuk rokok yang legal pun yang murah-murah pun ada kan ya, masih banyak yang bisa, opsinya masih banyak pilihannya gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya. Selanjutnya kita akan masuk pertanyaan yang sudah ada di nomor WhatsApp Radio Pesona, ada di 082323839996. Untuk pertanyaan pertama, selamat siang Mas Iqbal dan juga bapak-bapak dari narasumbernya nih. Saya Ria di Krasak. Saya pernah lihat bahwa bahan pita cukai ini kayak kertas biasa. Ini ingin bertanya, untuk pita cukainya ini yang ada di rokok diproduksi oleh siapa ya? Apakah oleh Bea Cukai atau dari produsen rokoknya? Seperti itu. Silakan. Baik.
Bagus sekali pertanyaan Mbak Ria ini ya. Jadi pita cukai itu adalah dokumen security sebagai tanda pelunasan cukainya. Jadi kemasan rokok tersebut itu bisa dikatakan legal atau ilegal itu tergantung dari kesesuaian dari pita cukainya. Pita cukai itu karena merupakan dokumen sekuritas itu dari kertasnya itu tidak diproduksi untuk umum. Jadi diproduksi oleh PT Padalarang. Dan itu tidak diperuntukkan untuk dijual bebas. Jadi hanya khusus kertas yang khusus untuk pembuatan pita cukai. Kemudian dari tintanya itu juga bukan tinta yang diperjualbelikan secara bebas. Kemudian di pita cukai juga terdapat hologram pengaman. Itu yang diproduksi oleh PT Pura. Jadi untuk memproduksi pita cukai itu diproduksi oleh konsorsium ya, gabungan dari perusahaan-perusahaan yang berbeda gitu. Dan tentunya itu juga belum sepenuhnya menjamin legal dari rokoknya, karena rokok ilegal itu tidak walaupun ada pita cukainya belum tentu itu legal gitu ya. Mungkin kita jelaskan aja ya Mas Mas Iqbal. Rokok ilegal tadi yang harus ada pita cukainya ya. Yang legal harus ada pita cukainya. Jadi rokok yang tidak ada pita cukainya atau rokok polos itu sudah dipastikan merupakan rokok yang ilegal. Oh, jadi sudah pasti ya, kalau tidak ada pita cukainya pasti ilegal gitu ya. Kemudian kalau ada pita cukainya tetapi palsu itu juga ilegal. Jadi harus kita pastikan pita cukainya itu asli. Oke, berarti kalau ada pita cukainya pun harus dilihat lagi apakah pita cukainya asli atau palsu. Iya, asli atau palsu. Kalau tadi yang melihat katanya kok kayak kertas biasa, jangan itu pita cukai palsu itu. Jangan palsu. Jangan kalau yang karena kertas biasa. Sifat kertasnya itu berbeda Mas. Harusnya sifat kertasnya khusus dia. Tampilannya pun pasti akan beda dengan kertas biasa. Seperti uang Mas, karena yang produksi dari peruri, yang produksi mencetak itu dari peruri, sama dengan yang mencetak uang kita. Gitu. Nah tadi lanjut lagi, pita cukainya yang asli seperti apa? Yang asli itu ya tadi cetakannya itu jelas, cetakannya tajam gitu ya. Terus ada hologramnya gitu, pita cukainya asli. Nah kalau sudah dipastikan pita cukainya asli, itu kita harus mau cek pita cukainya itu baru atau bekas gitu ya. Bisa jadi asli tapi bekas. Nah, asli yang bekas itu juga ilegal. Bagaimana cara mengidentifikasi pita cukai yang bekas? Yaitu kita lihat tampilan dari pita cukainya. Kalau pita cukainya itu sudah tidak mulus, masih sudah ada lekukan-lekukan, ada sobekan gitu ya, penggunaan lemnya berlebih gitu kan. Biasanya modusnya itu di warung-warung pita cukainya nanti dicopot ya, dikletek, terus nanti dibawa ke pabrik, dilekatkan di kemasan yang baru. Itu modusnya biasanya seperti itu. Jadi nanti lemnya itu pasti double lem ya, sudah pernah dilem lagi, jadi kelihatan lebih tebal dan tidak rata gitu ya. Pita cukai bekas pakai. Nah ini kayak tadi sudah kita pastikan pita cukainya ada, pita cukainya baru, kita harus cek pita cukai itu sesuai tidak kode personalisasinya. Kode personalisasinya. Iya, bukan personifikasi ya, itu minta tolong nanti direvisi Mas itu iklannya ya. Majas itu ya, ya personalisasi. Apa itu personalisasi? Itu adalah kode yang terdiri dari 10 karakter, 8 karakter huruf dan 2 angka yang secara umum diambil dari nama pabriknya. Ini saya contoh, ada pabrik namanya di Magelang ada Daun Jeruk. Nah Daun Jeruk itu 4 huruf dari daun, terus dari jeruknya DJER gitu ya, Daun Jer 00, itu kode personalisasi Daun Jeruk. Kemudian kalau misal pabriknya terdiri dari 3 suku kata, contohnya ada Menara Kartika Buana gitu ya, itu diambil 332, jadi Karbu 00 gitu. Jadi kode personalisasi itu harus sesuai dengan nama pabriknya. Nah nanti dicek kalau misal contoh pabriknya itu misal pabrik bayi kembar, ternyata nama pabrik PT Bayi Kembar, ternyata kode personalisasinya itu Coromas ya, kayak enggak nyambung gitu ya. Seharusnya kan bayi KEMB 00. Nah, gitu kode personalisasi kurang lebih seperti itu. Nah, itu untuk memastikan bahwa pita cukai tersebut dipakai oleh yang haknya dia gitu ya, untuk pabrik yang berhak menggunakannya. Karena pita cukai tidak boleh diperjualbelikan. Oke. Berarti memang pita cukai ini berisi identitas dari pabriknya sendiri. Identitas pabriknya, betul. Nah, kalau misal sudah dipastikan itu kode personalisasinya itu sesuai,
kita masih harus cek Mas. Yang terakhir ini yang cukup sulit. Kadang itu banyak sekali yang warung-warung, toko-toko itu taunya itu tuh legal, padahal ilegal. Kenapa? Karena mungkin dia pita cukainya ada, pita cukainya baru, kode personalisasinya itu sesuai. Tetapi kok ilegal, kenapa? Karena yaitu salah peruntukan. Salah peruntukan. Nah, salah peruntukan itu juga ada tingkatan pengecekannya agak susah gitu ya. Jadi kalau misal tadi salah peruntukan, biasanya kan tadi saya sempat jelaskan bahwa pita cukai SKT itu jauh lebih murah daripada pita cukai SKM. Nah, pabrik-pabrik yang nakal biasanya melekatkan pita cukai SKT itu ada dulu. Oh ya, ada dulu. Okay. Baik Pesona Inspira, kita lanjutkan lagi nih. Tadi sudah dijelaskan beberapa dan dilanjutkan tentang yang SKM dan juga SKT yang kadang salah nih penempelannya. Ya, ini rokok ilegal yang terakhir yang cukup susah atau kita harus jeli agar bisa mengidentifikasinya, yaitu pita cukai yang salah peruntukan itu. Okay. Jadi salah peruntukan yang pertama itu kadang itu melekatkan pita cukai SKT dilekatkan di kemasan rokok yang SKM, atau pita cukai rokok kretek dilekatkan di rokok filter gitu ya. Bagaimana cara membedakannya? Ini cukup mudah kalau yang case yang ini. Kenapa? Karena pita cukai itu ada 3 seri Mas, dan setiap seri itu peruntukannya berbeda-beda. Nah, seri 1 itu ada yang bentuknya kecil memanjang, itu biasanya menutupi seluruh tutup dari kemasan rokok atau dari sampingnya panjang itu adalah untuk rokok kretek atau untuk rokok SKT. Sedangkan untuk rokok yang SKM itu yang lebih tebal dan pendek, dan itu biasanya ditempel di kemasan pada saat kemasan dibuka itu harus sobek gitu ya. Jadi kalau misal nanti ini Pesona Inspira menemukan ada rokok filter tapi pita cukainya kecil memanjang gitu ya, itu dipastikan adalah salah peruntukan, karena untuk rokok filter sendiri itu pita cukainya harus yang lebih pendek ya, lebih tebal dan pendek gitu. Oke, kalau gitu. Berdasarkan itu bisa dibedakan dari bentuknya gitu ya. Tapi ada yang ini butuh kejelian Mas. Jadi ada yang rokok filter tersebut itu memang dilekati dengan pita cukai untuk SKM, sudah sesuai pita cukainya, tetapi isi batangnya, nah itu kadang dimainkan, isi itu batangnya yang berbeda. Kadang pabrik itu punya yang isi 12, ada yang isi 16, ada isi 20 gitu ya. Nah kadang pita cukai isi 12 dilekatkan di kemasan rokok yang isi 20. Nah itu kadang harus jeli, itu dilihat karena kecil kan tulisan di pita cukai itu batang kan, gitu berarti ya. Itu kok dia harus jeli dari apalagi memiliki toko atau warung gitu, jangan sampai tertipu oleh sales yang menjual rokok yang seperti itu. Nah harus dicek benar-benar agar tidak ada resiko hukum ke belakangnya gitu. Betul. Kalau sebenarnya kalau dari pita cukai tadi Mas ya, itu nggak perlu kita menghafalin SKT itu apa, tarifnya berapa, SKM berapa. Tinggal sebenarnya dilihat di pita cukainya itu udah jelas, dan di bungkusnya juga ada, bungkusnya tulisannya SKM, kopitanya tulisannya SKT, udah pasti salah gitu. Atau misal kayak tadi namanya dari bayi kembar, kan ada tulisan informasi perusahaan yang memproduksinya ya, tapi kok di kode di pita cukainya DJ gitu kan, depannya D, udah pasti salah. Atau jumlah batangnya harusnya 20, kok disitu cuma 12 atau 10, udah pasti salah. Jadi cukup mudah tapi butuh ketelitian aja. Tapi kalau secara awam itu kita bisa mengidentifikasi bahwa itu atau mencurigai itu rokok ilegal atau enggak itu dengan cara mungkin yang pertama itu kadang mereknya tuh nggak terkenal, aneh-aneh, kemudian dimirip-miripin dengan merek yang terkenal, misal Dunhill jadi Dunhillir gitu kan. Dalil gitu, namanya lucu-lucu lah.
Atau di situ nggak tertera nama pabrik rokoknya mana, itu PT apa biasanya kan ada gitu. Nah itu nggak mencantumkan. Kemudian ciri lainnya mungkin tidak ada informasi himbauan kesehatan. Kalau rokok yang legal kan ada tuh dari Menkes tuh, bahwa merokok membunuhmu atau merokok berbahaya gitu ya. Ada foto-fotonya yang foto menyeramkan juga. Nah, itu. Kalau yang ilegal biasanya nggak ada. Atau yang paling gampang dikenal adalah dijual dengan harga yang sangat murah gitu, dan nggak masuk akal lah rokok semurah itu gitu. Itu yang bisa kita kenali secara awam bahwa itu rokok ilegal. Nah, kenapa sih kita jangan mengkonsumsi yang ilegal, Mas? Nah, kan mungkin banyak pertanyaan seperti itu juga ya, kan itu murah, kita gampang mengkonsumsinya. Nah, untuk rokok ilegal ini sangat banyak mudorotnya lah, Pak. Kerugiannya bagi. Seenggaknya pertama kerugian penerimaan negara ya, jelas-jelas itu tadi cukai adalah salah satu komponen penerimaan negara. Dengan adanya rokok ilegal dan kita mengkonsumsinya, itu berarti kita mengurangi potensi penerimaan negara. Pertama itu. Yang kedua, persaingan di industri rokok sendiri. Kayak tadi kan juga sempat disampaikan bahwa dengan banyaknya rokok ilegal, perusahaan-perusahaan yang legal jadi lumayan goyah lah. Nah, dengan rusaknya industri rokok itu juga berpotensi ada PHK, pengurangan tenaga kerja gitu kan. Kemudian yang ketiga pastinya potensi dari bahaya rokok itu sendiri, karena rokok yang legal saja itu harus ada uji laboratorium, uji kandungan tar, nikotin, ada batasan yang harus dipenuhi lah. Sedangkan kalau untuk rokok ilegal itu pasti diproduksi tanpa melalui proses seperti itu. Jadi nggak ada uji laboratorium, kandungannya entah apa saja kita nggak tahu ya. Karena yang berbahaya kan sebenarnya kan tar dan nikotinnya itu. Kalau misal mau yang nggak ada tar nikotin sih kita nggak ini ya. Misal rokok daun pepaya lah, daun singkong itu silakan bebas gitu. saja ya. Tapi kalau pakai hasil tembakau itu memang harus diperhatikan kadar tar dan nikotinnya. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, baik. Semoga menjawab ya. Jadi Pesona Inspira yang ada di rumah bisa paham mana rokok yang ilegal sama mana yang rokok yang legal. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, selamat siang ya. Saya salah satu pendengar dari Radio Pesona. Ingin bertanya, di lingkungan saya kan banyak rokok ilegal soalnya murah, dan untuk warga masyarakatnya kebetulan juga suka nih untuk membeli rokok yang ilegal gara-gara harganya yang murah tersebut. Kira-kira kalau mengundang Bea Cukai Magelang untuk melakukan sosialisasi bisa atau tidak, tapi tidak ada anggarannya nih, Mas, gimana? Silahkan, monggo dijawab. Ya, sebenarnya sosialisasi atau ini tadi kan sudah saya sampaikan bahwa IO-nya dari pemerintah daerah gitu ya. Silahkan sampaikan ke Satpol. Teman-teman Satpol itu sangat aktif ya, untuk terutama di Wonosobo ini luar biasa kinerjanya. Nanti sampaikan aja ke dinas atau teman-teman Satpol bahwa di daerah tersebut itu memang marak rokok ilegal. Nanti pasti akan kita lakukan operasi itu. Kita targetkan kapan akan dilakukan operasi bersama gitu ya. Dan juga kalau misalkan dilakukan sosialisasi juga akan dijadwalkan dari pemerintah daerah Wonosobo ini, akan dijadwalkan kegiatan sosialisasi. Jadi kami di Bea Cukai itu pasti mendukung kegiatan tersebut dan akan berpartisipasi, Mas. Gitu. Oke, jadi mungkin masyarakat yang ingin minta ada sosialisasi di desanya tempatnya bisa masuk ke laman Lapor Bub atau mungkin di Instagramnya Lapor Bupati, bisa request nih dari situ untuk mengadakan sosialisasi juga. Jadi sebenarnya bukan nggak ada anggarannya, Mas, karena memang dari DPHC kan ada anggaran sendiri untuk sosialisasi ya. Jadi tinggal disampaikan saja. Seperti acara hari ini juga akan kita kerjasama dengan Pemda ya untuk sosialisasi di daerah-daerah manapun yang masih wilayah kerja kami, kita pasti sangat bersedia, Mas, dengan ya memang harus berkoordinasi dulu melalui Pemda gitu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya Pesona Inspira. Lalu pertanyaan selanjutnya, ini saya dari Fajar di Andong Sili. Ingin bertanya, di lingkungan saya banyak bapak-bapak ngelinting rokok. Apakah itu termasuk rokok ilegal atau rokok legal karena ngelinting sendiri? Monggo. Baik. Jadi untuk ini para pelinting. Jadi tingwei itu asalkan digunakan sewajarnya dan untuk konsumsi pribadi itu tidak masalah, Mas. Tetapi kalau dia melinting dan itu jumlahnya tidak wajar untuk konsumsi pribadi dan bisa untuk
berpotensi untuk diperjualbelikan, maka dia masuk nih di pasal Undang-Undang Nomor 39 itu, yaitu menimbun barang kena cukai ilegal tadi gitu ya. Karena itu berpotensi untuk diperjualbelikan. Ya melinting ya secukupnya ya, secukupnya untuk konsumsi dia, gitu boleh, tidak masalah. Dan terkait dengan tembakau iris ini Mas, tembakau iris atau tembakau rajangan, sepanjang tembakau tersebut itu tidak dicampur dari tembakau dari luar negeri, tidak dicampur saus, tidak dicampur cengkeh, masih benar-benar tembakau murni, itu tidak wajib izin, tidak wajib membayar cukai. Itu mendapatkan fasilitas tidak dipungut cukai, yaitu untuk tembakau yang murni tadi. Itu terkait dengan tembakaunya ya. Tapi kalau dia sudah dicampur saus, dia merajang tembakau dan sudah dicampuri saus demi rasa-rasa gitu, ya itu sudah wajib izin, namanya izin NPPKC yang diterbitkan oleh kantor bea cukai terdekat gitu. Oke, baik. Berarti memang ada regulasinya ya. Kalau untuk konsumsi pribadi, ngelinting untuk pribadi itu tentu tidak. Apalagi kalau tidak ada campurannya juga tidak ya Pak, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya hamba Allah di Wonosobo ingin bertanya mengenai pita cukai yang tadi nih. Ini kalau pita cukai kan bentukannya mirip seperti uang. Bagaimana dengan orang yang tunanetra, Pak? Bagaimana cara membedakan antara pita cukai yang legal sama yang ilegal? Kira-kira seperti apa itu? Ya, ini ya mohon maaf. Jadi pita cukai itu ya harus dilihat secara fisik ya, karena tidak bisa diraba seperti uang ya, susah itu. Jadi tetap kita minta tolong ke rekan saudara kita untuk mengecek itu rokoknya legal atau ilegal gitu ya. Kalau sendiri ya agak kesusahan Mas. Cuma mungkin bisa membedakan yang rokok polos tadi. Kira-kira ini ada pita cukainya ini. Minimal gitu. Tapi mungkin ya seperti tadi disampaikan secara awam sebenarnya ya kita tahu ciri-cirinya tanpa harus lihat bungkusnya, misalnya itu dijual dengan harga sangat murah atau kemudian namanya aneh gitu kan, namanya aneh dijual murah, itu ya ada potensi atau bisa dicurigai. Nah itu kan tanpa kita lihat ya, yang penting oh harganya kok 5.000 gitu, namanya juga tadi apa Mas? Tahlil gitu. Dalil gitu. Dan itu patut dicurigai lah. Jadi belinya mungkin yang namanya sudah familiar saja kan, itu lebih minim resiko gitu. Oke, kalau Mas Ipung tanggapannya gimana nih? Ternyata kaum disabilitas juga rentan nih terhadap hal-hal yang ilegal seperti ini, contohnya dari cukai, baik sebagai konsumen ataupun sebagai orang yang memiliki warung seperti itu untuk bisa disusupi rokok ilegal. Ini tanggapannya gimana nih Mas? Ya, ini pentingnya salah satu sosialisasi di sini dengan keterlibatan teman-teman disabilitas yang tadinya cukup awam, mereka kan pada akhirnya tahu dan paham apa sih keperuntukan untuk taat aturan, terutama dalam khususnya untuk rokok-rokok yang bercukai. Nah ini sehingga teman-teman hari ini mungkin akan jauh lebih terbekali ya, paham gitu. Bahkan kalau saya tanya, kalau Mas Ernest sebenarnya instingnya sudah bagus Pak. Dia bisa membedakan rokok apa dengan apa. Itu kalau dikasih apa, kita ngomongnya apa, dia tahu ini bohong gitu. Instingnya kuat berarti ya Pak. Instingnya kuat. Ya mungkin itu aja sih sosialisasi yang memang hari ini cukup bagus untuk teman-teman disabilitas, sehingga informasi yang tadinya sama sekali tidak tersentuh hari ini cukup baiklah mereka dapat. Oke, baik. Ini selanjutnya pertanyaan terakhir untuk Mas Ipung nih kebetulan. Ini saya salah satu pendengar Radio Pesona di Wonosobo. Kebetulan saya memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Saya sempat khawatir nih hidup di Wonosobo, apakah untuk masa depan anak saya segala infrastruktur dan juga pelayanan untuk kaum disabilitas kira-kira sudah cukup memadai atau belum ya untuk tumbuh kembang anak yang memang notabene disabilitas, seperti itu Mas? Ya, sebenarnya kita harus optimis ya, apalagi bagi orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus untuk tinggal di Wonosobo, ada optimisme tersendiri. Salah satunya di pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sudah ada unit layanan disabilitas yang bagaimana itu akan memberikan pelayanan bagi lembaga-lembaga pendidik atau sekolah yang ada anak-anak berkebutuhan khusus, akan dipandu, dibimbing, kemudian dibekali agar
guru-guru itu bisa melayani sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian kita terus berprogres ya, terutama teman-teman kawan-kawan penyandang disabilitas di organisasi untuk terus menyuarakan agar di ke depan itu pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo untuk terus konsisten mengusulkan ke provinsi agar bisa didirikan sekolah luar biasa negeri yang merangkum semua ragam sehingga mereka benar-benar berada di tempat yang tepat demi untuk itu, karena itu merupakan hak ya. Berarti memang perkembangannya sejauh ini sudah cukup baik, tapi perlu ada beberapa hal yang memang ditingkatkan. Iya. Seperti itu ya Mas. Betul, termasuk kalau ingin melakukan pelayanan urusan pelayanan ya saya rekomendasi di MPP saja biar lebih mudah dan kita terintegrasi ya, jadi tidak perlu bolak sana sini gitu, cukup di satu tempat gitu. Iya, ibaratnya MPP one stop service ya, cukup satu tempat semua pelayanannya dapat. Betul, itu inklusif banget ya, memudahkan kita ya. Oke, baik, karena waktu kita juga terbatas ya, kita harus mengakhiri, tapi sebelum kita akhiri mungkin kita butuh closing statement nih tentang harapannya baik dari Bea Cukai ataupun dari Mas Ipung nih selaku disabilitas Wonosobo tentang harapannya nih ke depannya tentang program-program yang sedang dilakoni terutama di Kabupaten Wonosobo seperti apa. Mungkin dari Mas Adi terlebih dahulu nih Mas, silakan. Baik, sahabat Persona dimanapun, Pesona Inspira ya, agak susah dimanapun berada, ini perlu kami sampaikan bahwa tujuan dikenakan cukai itu tujuan pokoknya adalah untuk membatasi konsumsi. Di samping itu juga ada tujuan terkait dengan penerimaan negara, sehingga tingginya tarif cukai itu adalah untuk membatasi konsumsi barang kena cukai tersebut yang dinilai nanti akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup gitu. Jadi mohon partisipasi aktif dari warga Wonosobo dimanapun berada agar menginformasikan kepada kami di kantor Bea Cukai Magelang apabila mendapati adanya peredaran rokok ilegal di wilayahnya, gitu ya. Kontak di kantor kami itu bisa melalui WhatsApp di 0811 264 0225 atau bisa melalui media sosial kami di @beacukai-magelang. Itu ada di Instagram, ada di X, ada di TikTok juga ada, YouTube ada. Silakan di search @beacukai-magelang, DM saja langsung, ada admin khusus yang mengelola medsos itu, sehingga nanti akan segera direspon dan akan ditindaklanjuti. Mungkin itu Mas. Silakan Mas Erwin. Baik, kami mengharapkan kerjasama dari semua elemen ya, khususnya saat ini warga Wonosobo, khususnya juga Pesona Inspira, untuk kita bersama-sama gempur rokok ilegal gitu. Karena rokok ilegal ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tapi lebih jauh lagi ini juga berbahaya untuk masyarakat dan juga keluarga kita. Kemudian tadi juga mengingatkan kembali, selain melaporkan terkait adanya rokok ilegal, kami menghimbau juga untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bea cukai gitu. Apabila Pesona Inspira ini ada kecurigaan, misal orang-orang ngaku bea cukai atau mengancam biasa kan gitu ya, mengancam akan dipidana atau apa dengan mengatasnamakan bea cukai, harap lapor saja, atau kalau masih ragu nggak apa-apa konfirmasi ke kami, ke kantor Bea Cukai Magelang, yang kami bisa dihubungi melalui WhatsApp juga seperti yang tadi disampaikan Mas Adi di 0811 264 0225. Begitu aja Mas. Oke, baik. Terakhir nih Mas Ipung, silakan harapannya nih Mas. Ya baik, harapan kami mungkin untuk seluruh warga masyarakat Wonosobo khususnya untuk bisa mentaati aturan. Toh pada akhirnya feedback itu dikembalikan untuk pembangunan daerah khususnya Kabupaten Wonosobo, sehingga itu akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Wonosobo yang adil dan merata, termasuk kesejahteraan bagi teman-teman disabilitas juga akan lebih baik. Itu saja sih. Oke, untuk harapannya nih dari teman-teman disabilitas untuk Kabupaten Wonosobo perkembangan ke depannya nih Mas. Ya pastinya untuk terus mengimplementasikan label yang sudah dikenal di seluruh dunia gitu, karena bukan hanya Indonesia saja tapi banyak di luar negeri sudah tahu bahwa Wonosobo punya label sebagai kabupaten yang ramah HAM. Itu bisa terimplementasikan dengan baik, terutama diawali di jajaran stakeholder yang ada di pemerintahan Kabupaten Wonosobo dan turut serta dipraktekkan kepada seluruh masyarakat Wonosobo, sehingga semua masyarakat tanpa dengan keberagaman yang ada bisa mendapatkan
keadilan yang merata. Oke, baik. Jadi itu tadi Pesona Inspira, harapannya ayo sama-sama kita gempur rokok ilegal yang beredar di luaran sana. Apabila Anda menemukan ada rokok ilegal yang dijual bebas ataupun ingin melakukan aduan, bisa langsung tadi ke sosial medianya Bea Cukai Magelang, nanti akan ditindaklanjuti. Aman ya Pak, informasinya identitasnya rahasia ya Pak, siap dirahasiakan. Jadi jangan sampai ragu ataupun malu untuk melapor. Dan selanjutnya untuk teman-teman disabilitas, semoga seluruh infrastruktur layanan publik yang ada di Kabupaten Wonosobo makin ramah disabilitas, sehingga untuk teman-teman yang menderita disabilitas sudah tidak takut lagi ya Pak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang ada di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dari pagi sampai siang hari ini. Ada Mas Edi Salam dan juga Mas Adi Salam ya Mas. Di tulisan saya masih Mas Edi Salam ya Pak. Mas Edi Salam dan juga dari Mas Erwin Gunarso dari Bea Cukai Magelang. Mas Ipung juga terima kasih banyak untuk kehadirannya dari Ketua Komunitas Difabel Wonosobo. Nantikan talkshow kita selanjutnya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.